Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumani. Mari kita akan membuka Alkitab kita langsung di dalam Matius 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27. Ya, judul perikopnya adalah Angin Ribut Diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, perikop ini pasti bukan perikop yang asing lagi buat kita semuanya, buat Bapak Ibu, buat saudara semuanya. Pasti seringkali kita bertemu atau kita membaca atau kita mendengarkan mengenai kisah ini. Tapi yang bersama-sama kita mau menikmatinya hari ini, bahwa ketika angin ribut itu muncul yang dialami oleh para murid-murid Yesus, apa yang terjadi? Ternyata mereka mengalami yang namanya ketakutan. Ya, hal itu wajarlah, karena mereka sadar bahwa angin ribut itu bisa bikin mereka mati. Satu ketika saya membahas ini dengan murid-murid saya bertanya kepada mereka, mengapa murid-murid Yesus saat itu takut? Banyak jawaban bervariasi yang dijawab oleh murid-murid saya. Tapi kemudian yang saya katakan kepada murid-murid saya itu ada di dalam ayat yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Jadi artinya apa? Murid-murid menjadi takut. Takut apa? Takut mati, takut binasa. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dihantam oleh berbagai macam gelombang, berbagai macam badai dalam kehidupan kita, mengenai masalah perekonomian yang saat ini jadi trending topik, yang saat ini jadi yang paling viral, ya, bahwa bagaimana perekonomian terpuruk sedemikian rupa karena corona. Ketika badai datang, jangan seperti yang dikerjakan oleh murid-murid. Mengapa? Mereka takut mati. Ya, manusiawi memang. Satu hal yang manusiawi sekali, karena ketika kita masih merasakan yang namanya ketakutan. Siapa sih yang nggak takut mati, gitu ya? Siapa sih yang nggak takut ketika kemudian pabrik atau tempat usaha kita jadi kolap, terus kemudian terjadi pengurangan karyawan di sana sini? Saya pun juga merasakan ketakutan yang sama, tapi saya tidak mau berlaku seperti para murid, sehingga Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-26, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Apakah kita mau kita semuanya dihardik oleh Tuhan dengan perkataan yang seperti itu? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ini artinya apa? Ketika kita menjadi khawatir, ketika kita menjadi risau dengan tingkat yang sangat-sangat tinggi, maka itu artinya kita kurang percaya. Saya kurang percaya. Ketika saya merasakan ketakutan, ketika tiba-tiba migrain saya menjadi kambuh karena saya mendengar hal yang tidak mengenakan. Kemudian hal itu menjadi satu pelajaran yang berharga bagi saya. Oh, ya memang saya masih manusia. Oh, ternyata saya masih khawatir. Dan apa yang saya lakukan? Di tengah-tengah kekhawatiran saya, di tengah-tengah kerisauan hati saya, di tengah-tengah kepala saya yang cenut-cenut, ya, saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa bukan buat saya, Bapak Ibu. Saya berdoa untuk kabar yang saya baca di grup WA di mana saya mengikutinya. Dan saya berdoa sungguh-sungguh tidak dan bukan untuk saya.
tapi untuk kabar yang sudah saya baca ini. Dan hasilnya apa? Badai itu berlalu. Saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena saya menjadi seperti murid-murid ini, menjadi kurang percaya. Damai sejahtera menjadi hilang. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara semuanya juga mengalami hal yang sama dengan saya. Bahkan mungkin jauh lebih gawat, jauh lebih lebih memusingkan daripada saya. Tapi satu hal yang saya pegang, jangan sampai badai itu menghancurkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan jangan sampai kesulitan itu membuat saya berpaling kepada yang lainnya. Justru karena ketakutan yang sangat luar biasa membuat saya memalingkan muka kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Kepada siapa lagi kita berlari? Kepada siapa lagi kita berharap? Kepada siapa lagi yang sanggup mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik? Ya Tuhan Yesus sendiri. Belajar bersama-sama lewat Matius 8 ayat 23 hingga ayat yang ke-27 ini, bahwa perlu ada satu kepercayaan yang besar. Butuh yang namanya iman yang luar biasa. Percaya kepada Tuhan yang dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kerisauan, jangan sampai yang namanya ketakutan itu menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bersama-sama belajar dengan saya untuk betul-betul percaya kepada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Jangan pernah izinkan badai kehidupan itu menghancurkan akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup membuat hal yang tidak baik menjadi baik, Allah yang sanggup membuat mujizat yang besar dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu semuanya, dalam hidup saudara-saudara semuanya. Apapun pergumulan kita saat ini, mari bersama-sama bawa di hadapan Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku yang kurang percaya. Bantu aku untuk aku bisa percaya sepenuhnya kepada Engkau dan menyerahkan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan Yesus memberkati. Amin.